Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Statistik kelas LA06. Eh, Hari ini kita membahas soal latihan ya, persiapan ya. Baik, screen. Nah, sebenarnya latihannya ini sama yang saya pernah kirim juga, cuma ada sedikit, ada kadang yang saya ubah gitu ya. Kita langsung aja ya. Jadi mungkin Anda tidak perlu catat ya. Nanti kan ini akan saya berikan. Yang penting perhatikan dan mengerti gitu. Oke, kita langsung aja ya. Mungkin satu dua saya lewati dulu. Waktunya waktu tidak cukup, jadi kalau itu cukup kita bahas nanti. Kita langsung nomor 3, yaitu integral dari tangen pangkat 2 dari ya integral integral dari tangen pangkat 2 dari 4x kuadrat tambah 7 kali x dx. Oke. Komen dari saya dulu. Oke, sekarang udah bisa. Baik, jadi nomor integral tangen pangkat 2 dari 4x kuadrat tambah 7 kali x dx. Pertama kita misalkan ini dulu ya. Kita misalkan 4x kuadrat plus 7-nya ini adalah U. Ya. Kita misalkan, jadi U sama dengan 4x kuadrat tambah 7, maka turunan U terhadap X apa? Halo? Turunan U terhadap X, DU per DX sama dengan 4 kali X kuadrat turunannya berapa? Halo? 2. 2X. Ya. 2 kali X pangkat 2 kurang 1 sebetulnya. Jadi 2X. Tambah 7 turunannya 0. Ya enggak? Sehingga DU per DX sama dengan 4 kali 2X adalah 8X. Ini kali silang. Maka DU adalah 8X DX. Nah, yang kita lihat di sini ada apa nih? Adalah X DX. Jadi X DX berapa? Jadi X DX sama dengan DU dibagi 8 enggak? Halo? Iya, Pak. DU bagi 8 atau boleh tulis 1/8 DU. Nah, maka ini bisa kita ganti integral dari tangen pangkat 2 yang kita misalkan 4x kuadrat plus 7 itu adalah U. X dx-nya adalah ini. X dx-nya adalah 1/8 DU. Nah, 1/8-nya ini boleh keluar enggak nih? Konstan. Jadi boleh keluar jadi 1/8 di depan. Integral dari tangen kuadrat U DU. Nah, sekarang jadi masalahnya adalah tangen kuadrat U ini jangan pakai sin kuadrat per cos kuadrat, enggak ketemu nanti ya. Mungkin bisa tapi panjang jalannya ya. Jadi kita ingat ada rumus 1 ditambah tangen kuadrat U sama dengan sekan kuadrat U. Ya. Sehingga tangen kuadrat U berapa? Tangen kuadrat U adalah sekan kuadrat U min 1. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, ini diganti ya. Kita substitusi bahwa tangen kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat U min 1 DU. Ya. Kita ganti dengan ini. Tangen kuadrat U adalah sekan kuadrat U min 1. Ya. Kemudian ini kita pecah menjadi 2 integral. Jadi 1/8 kali integral dari sekan kuadrat U DU dikurang integral 1 kali DU DU. Ya. Dan Anda tahu sekan kuadrat turunan dari apa? Integral sekan kuadrat DU sama dengan apa? Halo?
Atau diferensial apa yang sama dengan secant kuadrat U kali U aksen. U aksen itu ya DU. Halo, turunan secant kuadrat ini turunan dari mana? Tangan, Dari Pak. dari tangan U, betul ya, tangan U ya. Anda ingat kan diferensial dari tangan U adalah apa? Secant kuadrat U kali U aksen. U aksen ini berganti dengan DU ya. Diferensial dari kotangan U apa? Kotangan U turunannya apa? Min kosekant kuadrat U DU ya. DU atau U aksen ya. DU atau U aksen. Ingat itu ya. Jadi berarti integral sekant kuadrat U DU adalah tangan U. Min integral DU U. Nah, U-nya tambah C ya, jangan lupa. Atau 1/8 mau dikali ke dalam boleh ya. Kalau mau kali boleh 1/8 kali tangan U dikurang 1/8 U tambah C. Nah, U-nya kita ganti. U-nya tadi yang kita misalkan ini kan 4x kuadrat plus 7. Kita ganti tangan dari 4x kuadrat plus 7 dikurang 1/8 kali 4x kuadrat plus 7 ditambah C. Udah, inilah solusinya biar begini aja, enggak usah di apa lagi. Jelas sampai sini? Halo, Jelas, Pak. jelas ya. Jadi kalau ada kotangan gimana? Kalau ada kotangan jangan lupa. Kalau ada kotangan 1 ditambah kotangan kuadrat U sama dengan kosekan kuadrat U. Jadi kalau kotangan kuadrat U berapa? Kotangan kuadrat U adalah kosekan kuadrat U min 1. Ya enggak? Nanti integral kosekan kuadrat ini nih. Integral kosekan kuadrat adalah min kotangan U. Ya, hati-hati ya. Integral dari kosekan kuadrat U DU adalah negatif dari kotangan U tambah C. Jangan lupa nih. Kalau tadi kan integral sekan kuadrat U DU adalah tangan U tambah C ya. Tangan U tambah C. Integral kosekan kuadrat U DU adalah min kotangan U tambah C. Integral sekan kuadrat U DU adalah tangan U tambah C ya. Ada pertanyaan tentang nomor 3? Halo? Halo? Sudah Ada jelas, Pak. pertanyaan? Enggak ada. Kalau ada kita lanjutkan. Ini luas daerah atau area antara kurva ini dan ini. Atau ini antara dua kurva yang berpotongan ya. Walaupun tidak disebut berpotongan. Luas daerah atau area antara kurva Y sama dengan 3X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 2X. Kita lihat di sini koefisien X kuadratnya. Kan Y adalah persamaan fungsi kuadrat. Y adalah AX kuadrat tambah BE tambah C. A-nya adalah 1 besar 0 mencapai minimum. Ya. Karena ini mencapai minimum, maka apa? Puncaknya di bawah ya. Puncak di bawah. Terus dipotong oleh garis Y sama 3X. Berarti Y sama 3X di atas, parabolnya yang di bawah ya. Sehingga kita cari dulu harga batasnya. Harga batasnya diambil Y parabola sama dengan Y linier. Y parabola adalah X kuadrat kurang 2X. Sedang Y liniernya atau garis lurusnya adalah 3X. Kita pindahkan X kuadrat kurang 2X kurang 3X sama dengan berapa? Halo? 0, Pak. Sama dengan 0, ya betul. Ini jumlahkan nih, X kuadrat kurang berapa nih? Min 2X tambah min 3X, min 5X enggak? Kemudian kita faktorkan, keluarkan X-nya, tinggal sini X min 5 ya enggak? Sama dengan 0. Masing-masing 0, X pertama adalah 0, X kurang 5 sama 0, yang kedua, X sama dengan 5. Di harga batas bawahnya 0, batas atasnya 5. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Nah, ini kita hitung terhadap sumbu X ya.
Kalau walaupun tidak disebutkan tanda sumber X. Tapi kalau misalnya modelnya kayak gini, misalnya kayak gini, nah ini terhadap sumbu Y ya, lebih aman dengan sumbu X. Jadi kalau parabolanya Y kuadrat adalah 4X misalnya, seperti ini, nah ini pasti yang kita hitung ini nanti terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y maka luas adalah misalnya dipotong garis ini. Nah, ini hati-hati nih parabolanya yang di atas nih. Ya. Berarti ini Y adalah akar 4X atau 2 akar X, ya kan? Di bawahnya Y sama dengan X misalnya, ya. Jadi Y2-nya. Hati-hati, jadi daerah ini ya tanya nih, ya. Paham artinya? Jadi ini integral dari batasnya berapa, cari batasnya. Kemudian sini dari ini kita namakan, oh ya ini X-nya kita cari ya. Berarti kalau, jadi tidak perlu gini ya sebenarnya. Tidak perlu kita ubah gini, tapi kita cari X-nya. X-nya adalah 1/4 Y kuadrat. Atau Y kuadrat bagi 4. Berarti ini adalah X2. Kita namakan bisa, ya bisa X1 guys. X2 dikurang X1 kurung DY. Ya. Yang bawah ini X2, X1-nya ya. Ini X1-nya. Terserah ya, ini 1, ini 2. Boleh kan ini X1 kurang X2? Boleh aja, tergantung ya. Pokoknya yang ini adalah 2 akar X dikurang X. Kurang 2 akar X. Maaf. X-nya adalah sendiri 1/4 Y kuadrat. Ya. 1/4 Y kuadrat dikurangi X. X sama dengan Y. Berarti Y. DY. Paham ya? Ini kalau tak ada sumbu Y. Ya. Kalau ini buka ke kanan ya. Tapi ini kalau ini buka ke tadi soal adalah bukanya ke atas. Ya seperti ini mencapai minimum ya. Maka luas adalah integral batasnya. Agak batas bawah 0, agak batas atas 5. Terus ini Y kurang Y kan. Y1 kurang Y2 kurung DY. Y1-nya berapa? Y1-nya adalah garis linier. Y2-nya adalah parabola ya. Jadi luasnya adalah 0,5. Y1-nya 3X dikurangi Y2-nya. Y2-nya adalah parabola X kuadrat kurang 2X kurung DX. Sehingga luasnya adalah, ini buka kurungnya yang belakangnya. Jadi ini 3X min kali X kuadrat min X pangkat 2 min kali min plus 2X. Ternyata 3X sama 2X bisa dijumlahkan. Berarti integral 0,5. 3X tambah 2X adalah 5X dikurang X kuadrat DX. Nah ini kita teruskan. Sampai sini jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Jadi luasnya adalah 0,5 ini saya salin lagi ya supaya 5X dikurang X kuadrat DX. Jadi luasnya adalah berapa? 5 kali integral dari X pangkat 1 apa? 1/. 1 tambah 1 itu 1/2. X pangkat 1 tambah 2 tambah 1 kan 1/n plus 1 X pangkat n plus 1. 1 tambah 1 2 ya. Dikurang integral X kuadrat 1/2 tambah 1 1/3 X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Agak batas 0,5 ya. Jadi ini jadi 5/2 X kuadrat ya. 5/2 X kuadrat dikurang 1/3 X pangkat 3 agak batas 0,5. Jadi luasnya adalah 5/2 kali X pangkat 2 batas atas dikurang X kuadrat batas bawah ya. Kurang 1/3 kali X pangkat 3 batas atas dikurang X pangkat 3 batas bawah. Yang 0 diabaikan ya. Tinggallah
Luasnya adalah 5A. 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 2 apa? 5 pangkat 3 enggak? Per 2. Ini 5 pangkat 3 per 3. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, terus ada yang sama enggak nih? 5 pangkat 3. Boleh keluarkan 5 pangkat 3-nya 1/2 kurang 1/3. Jadi luasnya adalah 5 pangkat 3 adalah 125. Nah, setengah kurang 1/3 penyebutnya disama KPK-nya 6 ya. 2 kali 3 6. 1/2 itu adalah 3/6 kan. 3/6 setengah dikurang 1/3. 3 menjadi 6 kan kali 2. Maka pembilangan kali 2. Atau ini kali silang nih. Bisa juga ya. 3 kali 1 dikurang 2 kali 1. 3 kurang 2 ya. Jadi 125 kali 3 kurang 2, 1/6. Hasilnya 125/6. Udah gini aja. Nggak usah. Harusnya ya mau diselesaikan boleh 25/6 ya. Boleh. 20 kan. 5/6. Sampai sini ada pertanyaan? Ini question? Aman, Pak. Aman. Baik. Kalau sudah soal yang sama tapi menghitung volume ya, diputar terhadap sumbu X atau diputar mengelilingi sumbu X. Jadi Y batas atas, Y parabola, Y parabolanya X kuadrat kurang 2X sama dengan Y garis linier 3X. Seperti tadi sama persis ya. Jadi dipindahkan ke kiri yang 3X-nya menjadi min 3X. Nah, yang nama sama dijumlahkan. Min 2X tambah min 3X min 5X. Difaktorkan. X kali, keluarkan X-nya. 3X kurang 5 enggak? X pertama 0, X kedua 5. Jelas sampai sini? Ini sama tadi ya. Halo? Nah, baru kita cari di sini diputar terhadap, di gambarnya sama itu yang cuma diputar terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X atau diputar mengelilingi sumbu X. Maka volume adalah Pi integral, agak batasnya berapa tadi? 0,5 ya. Agak batasnya 0,5 Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat kurung DY. DX, sorry, terhadap sumbu X ya. Maka volume adalah Pi integral 0,5. Y1-nya berapa? Y1-nya berapa sini? Halo? 3X. Ya, 3X. Jadi Y1 kuadrat berarti 3X pangkat 2. Ya, ini 3-nya kuadratnya gelap. Sini 3 ya. Dikurangi Y2-nya adalah parabol. Parabolnya berapa? X kuadrat kurang 2X. Pangkat 2. Hati-hati ini pangkat 2 ya. Dan jangan lupa kurung siku. Ya, batas 5 tadi. DX. Jadi volumenya adalah Pi. Nah, selesaikan dulu 0,5. 3 di pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2, 9. X pangkat 2, X kuadrat, min. Hati-hati nih, ini X kuadrat kurang 2F pangkat 2, segitiga Pascal ya, 121. Kuadrat suku pertama berapa? X kuadrat pangkat 2, X pangkat 4 enggak? Halo? Iya, Pak. Iya. Kemudian 2 kalinya, 2 kali X kuadrat kali min 2X. 2 kali min 2, min 4, X kuadrat kali X, X pangkat 3. Ya. Jadi 4X pangkat 3. Ditambah min 2 X pangkat 2. Min 2 di pangkat 2 kan plus 4. X pangkat 2 X kuadrat. Kurung DX. Kurung siku ya. Jadi volumenya Pi. Nah, ini buka kurung dulu. Berapa? 9X kuadrat. Jangan lupa ini dikali min tandanya berubah. Jadi min X pangkat 4. Min kali min plus 4X pangkat 3. Min kali plus min 4X kuadrat. DX. Nah, 9X kuadrat kurang 4X kuadrat bisa kita jumlahkan berapa? Halo? 5X kuadrat. Ya, betul. 5X kuadrat dikurang X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 kurung DX. Baru kita integralkan. Ini kita salin dulu ya. Jadi volumenya adalah
integral 0,5 Pi integral 0,5 5x kuadrat dikurang x pangkat 4 ya, ditambah 4x pangkat 3 dx ya. Benar ya, 5x kuadrat kurang 4x kuadrat kurang 4x. Oke, baru kita hitung volume Pi dikali 5 dikali integral dari x kuadrat berapa? 5-nya keluar kan? Adalah 1/2 tambah 1 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 1/2 plus 1 1/3 x pangkat 2 plus 1 x pangkat 3. Integral dari x pangkat 4 1/4 tambah 1 5 x pangkat 4 tambah 1 5 4 kali integral x pangkat 3 1/3 tambah 1 4 x pangkat 3 tambah 1 4 agak batas 0,5. Jelas sampai sini? Halo? 4 kali Jelas, 4 Pak. saya coret ya. Bisa kita coret. Ini kita rapiin dulu. Menjadi berapa nih? 5/3 kali x pangkat 3 dikurang dikurang x pangkat 5/5. Ya, kita tulisnya gitu. Terus ditambah x pangkat 4. Agak batas 0,5 ya. Agak batas 0,5. Baru kita masukkan. Jadi Pi adalah 5/3 kali x pangkat 3 batas atas dikurang x pangkat 3 batas bawah. Ini x pangkat 5. X pangkat 5 batas atas dikurang ya. X pangkat 5 batas atas dikurang x pangkat 5 batas bawah per 5 ditambah x pangkat 4 batas atas dikurang x pangkat 4 batas bawah. Nah, 0 kan diabaikan ya, 0 kan hilang ya. Coret ini. Nah, tinggal berapa nih? Ini Pi. Ini berarti ini 5/3 kali 5/1 5/4 enggak? Halo? 5 pangkat. Jangan dikali ini gede ya. Ini 5/6 25 kali 5 gede angka. Jadi biar ya ini 5/1 kali 5/3 5/4. Min. Ini 5 ini bisa disederhanakan nih berapa nih? Halo? 1/5 dari 5/5. 5 yang satu dicoret kan? Tinggal 5/4 enggak? Iya, Pak. 5/4 ditambah 5/4. Ya, yang ini kan 1/5 kali 5/5. Berarti 5-nya coret 1 kan? 5/4 kali 5. 5-nya coret 1/5. Tinggal 5/4. Ternyata ini juga saling meniadakan atau menjadi 0. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Betul, Ya. Pak. Nah, lebih enak hitung gini kan? Terus ini 5/4 berapa? 625 per 3 kan? Kali Pi. Pi kali di atas. Selesai. Inilah solusinya. Sudah jelas? Halo? Paham Jelas, nggak nih? Pak. Jelas, Pak. Baik. Ada yang mau tanya yang lain? Halo? Ada yang mau tanya? Ya, hati-hati yang ini ya. Ini apa namanya? Ini adalah parabola yang dipangkat 2 kan. Jadi x kuadrat pangkat 2 menjadi x pangkat 4. Kemudian 2 kali x kuadrat kali min 2x. Jadi min 4x pangkat 3. Ditambah min 2x pangkat 2. Min pangkat 2 plus 2 pangkat 2 4 x kuadrat. Ya, itu pentingnya. Ada yang mau tanya tentang volume benda putar? Halo? Udah jelas, Pak. Jelas, baik. Kita Jelas. teruskan. Nah, ini uji atau tes ya. Uji kekonvergensiannya atau uji konvergensi kadang-kadang. Ini kita gunakan tes rasio ya. Ada tes rasio, ada tes akar, tes Rabe, dan tes integral. Oh ya, tes integral nanti kalau ada waktu saya jelaskan ya. Ini kita pakai tes rasio. Tes rasio sama tes akar lebih mudah kita gunakan tes rasio. Tes akar lebih panjang jalannya. Ya.
Jadi kita ambil ini sima UN. UN-nya ini adalah 7 pangkat N per N kuadrat. Maka UN plus 1 berapa? UN plus 1-nya 7 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 2. Kalau pangkat 3 pakai segitiga Pascal 1331 ya. Jadi ini artinya 7 pangkat N plus 1 adalah 7 pangkat N kali 7 pangkat 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Ya. N plus 1 kuadrat suku N kuadrat suku pertama N kuadrat 2 kali suku pertama kali suku kedua 2 kali N kali 1 2N ditambah 1 kuadrat plus 1. Kalau pangkat 3 1331 ya. Berarti N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N tambah 1 ya. Pakai segitiga Pascal. Berapa ini baru gunakan di sini tes rasio. Ya, tes atau uji ya. Dia ada agak istilahnya dia menggunakan supaya tidak bingung nanti. Tes atau uji rasio. Jadi bacanya boleh tes rasio atau uji rasio. Adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Sama dengan limit N menuju tak hingga dari UN plus 1-nya berapa? 7 pangkat N kali 7 per N kuadrat ditambah 2N plus 1 dibagi nih UN. UN adalah 7 pangkat N per N kuadrat. Ya nak? Jadi limit dari N menuju tak hingga dari 7 pangkat N kali 7 per N kuadrat ditambah 2N plus 1 dibagi jadi kali dibalik nggak? 7 pangkat N per N kuadrat dibagi 7 pangkat N per N kuadrat menjadi N kuadrat per 7 pangkat N. Ya ingat nggak kalau dibagi pecahan belakangnya menjadi kali dibalik kan? 7 pangkat N per N kuadrat menjadi N kuadrat per 7 pangkat N. Halo? Iya, Pak. Ya. Di sini yang saya coret 7 pangkat N. Ya. Sehingga tinggal apa? Sehingga tinggallah limit N menuju tak hingga dari apa nih? 7N kuadrat per N kuadrat ditambah 7N kuadrat per 7N tambah 7N 2N. N kuadrat ditambah 2N plus 1. Tanya, N pangkat berapa tertinggi? N 2. pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? 7. Penyebut? 1. Ya enggak? 1 N kuadrat nih. Ini 7N kuadrat. Ini 1 N kuadrat. Di koefisien nih ya. 7 per 1 apa? 7 kan? 7 ini bagaimana antara 1? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar, maka deret yang ditanya ini adalah deret apa? Deret konvergen atau divergen kalau besar dari 1? Tes rasio. Karena belum belajar ya. Jadi saya terang ke sini. Kalau limit ini tes rasio ya supaya ingat ya. Tes rasio, tes atau uji rasio. Jadi limit N menuju tak hingga dari yang pertama itu UN plus 1 per UN. Kalau nilainya kecil dari 1, maka deret konvergen. Konvergen ya. Mungkin lengkap terus ya. Dosen Anda mungkin selkin convernya dicoret nanti. Nah, yang kedua, limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN besar dari 1, maka deret divergen. Ya, divergen. Kalau besar dari 1. Nanti yang nomor 3 sama dengan 1, nomor 4 juga sama dengan 1. Yang nomor 3 sama dengan 1 dituju dari pihak besar, deret. Lihat syarat nanti, deret adalah divergen. Tetapi kalau limit UN per 1 per UN-nya sama dengan 1 dituju dari pihak kecil,
maka maka tes rasio gagal pakai tes Rabe. Itu nanti yang terakhir ya, saya jelaskan kalau ada waktunya. Ya. Anda pelajari nggak apa yang saya kirim itu? Yang dari kelas LA05 dan kelas LA09. Data sains yang 09, 05, komputer sains matematik. Ya. Halo? Jadi ini kenanya besar 1, deretnya apa nih? Konvergen atau divergen? Halo? Divergen, Pak. Hah? Divergen ya. Divergen. Kenanya besar dari 1. Kalau kecil dari 1, konvergen. Ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Halo? Pak. Jelas. Baik. Bagaimana kalau kita balik ya? Berikutnya. Kita balik. Nah, kita balik nih. Yang B-nya. Kalau kita balik, ini adalah UN-nya. Ya. Ini UN ya. Jadi UN-nya adalah N kuadrat per 7 pangkat N. Maka UN plus 1 adalah N plus 1 pangkat 2 per 7 pangkat N plus 1. Ini menjadi N plus 1 pangkat 2 apa? Kuadrat utama N kuadrat segitiga Pascal 121. 2 kalinya 2 kali N plus 1 2N ditambah 1 kuadrat 1 per 7 pangkat N plus 1 dipecah menjadi 7 pangkat N kali 7 enggak? Pangkat 1. Ini enggak? 7 pangkat N kali 7 pangkat 1. Kalau dikali pangkat kan ditambah. N tambah 1 ya. Baru kita gunakan sini tes atau uji rasio. Ya. Apa tes atau uji rasio? Salah. Kurungnya salah. Nah, kan di sini ya. Tes atau uji rasio. Yaitu apa? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan limit N menuju tak hingga dari UN plus 1-nya berapa? Ini nih. N kuadrat ditambah 2N plus 1 ya, N kuadrat per 7 pangkat N kali 7 per N kuadrat per 7 pangkat N. Sehingga ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N tambah 1 per 7 pangkat N kali 7 dikali dibagi N kuadrat per 7N bagi menjadi kali dibalik 7 pangkat N per N kuadrat ya. N kuadrat per 7 pangkat N terbalik 7 pangkat N per N kuadrat. Ada yang bisa dicoret? 7 pangkat N. Ya. Maka tinggallah ini terbalik main tadi ya. Jadi limit N menuju tak hingga dari apa? Ini 1 artinya sini kan. Tadi pembilangnya tetap jadi N kuadrat tambah 2N plus 1 per 7 dikali N kuadrat. 7N kuadrat. Tanya N pangkat berapa tertinggi? N 2. pangkat berapa tertinggi N kuadrat? Berapa koefisien pada pembilang N kuadratnya? 1. 1/7. Berapa penyebut 7. Nah, sepertujuh bagaimana terhadap 1? Lebih Lebih kecil. kecil. Kalau lebih kecil, deret apa? Deret Konvergen. konvergen. Ya, kalau besar dari 1 tadi deret divergen. Ya. Sudah jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Baik. Ya. Oh, iya. Ini tadi. Ini kok kosong sini ya? Tapi di sini ada aneh. Oh, baru muncul deh. Sudah. Oke. Ini yang terakhir, tapi nanti kita ulang lagi ya kalau ada. Deret kuasa yang ditanya ini diketahui deret kuasa atau deret berpangkat dalam bahasa Inggrisnya adalah power series. Ya. Power series
itu 1/n kali X min 1/4 kurung pangkat N. Ini majemuk ya. Kalau ini X saja, tunggal namanya. Single ya. Ini plural. Jadi X min 1/4. Ada yang modelnya 2X kurang 3/5, macam-macam sini ya. Nah, yang 1/n ini sebagai apa nih? Ini bisa 1/n kuadrat, 1/n pangkat 3, macam-macam nih ya. Ini adalah apanya nih? Ini adalah AN-nya. Ya, 1/n ini adalah AN-nya. Yang X min 1/4 ini adalah Z-nya. Z sama dengan X min 1/4 ya. Pangkat N-nya tidak masuk ya. Z-nya adalah X min 1/4. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Power series ya, atau dari kuasa atau dari berpangkat. Nah, tentukan jari-jari konvergensi ya. Kemudian untuk harga X yang mana deret konvergen ya. Yang minta tentukan jari-jari konvergensinya. Dan untuk harga X yang mana deret konvergen. Untuk harga X yang mana deret divergen. Nah, kita tentukan dulu. Karena AN-nya ya. Karena AN-nya adalah 1/n, maka AN per 1 berapa? AN per 1 adalah, halo, 1/n per 1 enggak? Kalau AN-nya 1/n kuadrat, berarti AN per 1 dalam kurung N plus 1 pangkat 2. Kalau 1/n pangkat 3, berarti AN per 1-nya 1/n per 1 kurung, penyebutnya kurung pangkat 3. Jelas ya? Halo? Ya, Pak. Ini Yes. sedikit saya ubah-ubah dengan yang dulu, yang pernah saya kasih yang dari kelas lain. Baik. Setelah apa ini barulah kita cari jari-jari konvergensiannya. Ada kata konvergen ya. Konvergen tambah si konvergensinya. Lambangnya ada yang pakai rho, kadang-kadang ada yang pakai R kecil. Sama ya. Jadi ada R atau rho ya, sama deh. Adalah limit N menuju tak hingga, karena ini jari harga mutlak dikasih. Karena jari tidak mungkin negatif ya. AN per AN plus 1. Karena jari tidak mungkin negatif. Ya. Jadi ini harga mutlak. Jadi limit N menuju tak hingga dari AN-nya adalah 1/n dibagi AN plus 1-nya adalah 1/n plus 1. Ingat nih, kalau ini kuadrat lagi ya. N plus 1 kuadrat jadi N kuadrat tambah 2N tambah 1 ya. Hati-hati. Sehingga rho-nya berapa sini? Ini jadi kadang-kadang dipakai R ya. Ini menjadi limit N menuju tak hingga dari 1/n. Nah, bagi menjadi kali, ini dibalik enggak? N plus 1 per N. Per 1, sorry. Per 1 dong. 1/n per 1 dibalik menjadi N plus 1 per 1. Enak? Iya. Ya kan? Dibalik. Sehingga ini menjadi limit N menuju tak hingga dari N plus 1 per N. Nah, kita tanya N pangkat berapa tertinggi? N pangkat berapa 1. tertinggi? N pangkat 1. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Penyebut 1. Harga mutlak ya. Kalaupun di dalamnya negatif, selalu dikasih harga mutlak jadi positif. Jadi dapatnya 1. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Kalau sudah, nah baru kita syarat konvergen apa? Syarat deret. Ya, syarat deret konvergen. Mungkin Anda buatnya lengkap ya, kata konvergennya. Saya khawatir nanti disalahin. Syarat deret konvergen adalah harga mutlak Z. Nah, jangan X, karena ini majemuk tadi kan. Kalau ini X pangkat N, X berarti. Jadi X saja, harga mutlak X kecil dari rho. Jadi harga mutlak Z kecil dari rho. Berarti sini harga mutlak Z kecil dari rho, berarti Z-nya berapa? Z sama dengan antara min rho per rho. Oh, harusnya ganti dulu ya. Lebih baik kita agak mutlak Z kecil, rho-nya ganti dulu 1. Ya enggak? Tadi kan rho-nya 1 enggak? Jadi konvergensi. Jadi Z-nya terletak antara min 1 plus 1. Ini jelas sampai sini? Halo?
11, Pak. Nah, Z-nya berapa? Tadi di soal. Z-nya adalah X min 1 per 4 ya. Ini Z-nya. Z-nya adalah X min 1 per 4. X min 1 per 4. Antara min 1 dan plus 1. Supaya 4-nya hilang, pecah ini dikali berapa sih? Kali, Dikali Pak. 4. Dikali 4 ini jadi min 4. Ini dikali 4 hilang penyebutnya. Tinggal pembilang saja. 1 kali 4, 4. Masing-masing kali 4 ya. Sudah? Jelas sampai sini? Kemudian X min 1-nya ini supaya menjadi X saja atau min 1-nya hilang diapakan? Tambah 1 enggak? Iya. Kalau supaya min 1 ini jadi 0, tambah 1. Maka seluruhnya tambah 1. Adil kan? Min 4 tambah 1. Di sini apa? 4 tambah 1. Jadi semuanya tambah 1 ya. Maka ini jadi apa? Di tengahnya tinggal X enggak? Di tengahnya ini min 1 tambah 1 kan 0. Jadi tinggal X saja. X terletak antara apa? Min 4 tambah 1 berapa? Min 3. Ya, ini hasilnya min 3. Terus yang ini 4 tambah 1, 5. Jadi inilah interval dari deret konvergen. Paham sampai sini? Halo. Paham, Pak. Nah, kemudian syarat deret divergen sebetulnya ini agak mutlak Z besar dari rho itu jalan jadi panjang ya. Bisa juga sih atau kita pakai itu ya jalan panjang nanti patternnya nggak boleh lagi yang anak langsung. Kalau mau langsung pendek ini saya tunjuk langsung ya. Kalau langsungnya gini pakai gambar aja. Nah, ini titik ini apa nih? Titik ini min 3 dan 5 ya kan. Kemudian antara 3 dan 5 itu adalah konvergen. Konver ya. Maka di luar konvergen adalah divergen. Ini divergen. Warnanya lain ya. Kita kasih warna hijau. Ini divergen. Di luarnya adalah divergen. Jadi, kalau ini divergen, apa artinya di sebelah kiri dari min 3 apa? X kecil dari min 3 enggak? Halo? Iya, Pak. Sebelah kanan dari 5 apa artinya? X besar dari 5 kan? Jelas? Di sini tengah-tengahnya apa? Atau ya, atau lambang V, boleh nggak? V. Ini berarti di script itu V. Kalau dibalik V-nya itu dan nantinya. Ya kan? Di logika matematik kan belajar tuh ya. Jadi ini adalah syarat dari deret divergen. Jadi, pendek pakai gambar. Nah, kalau Anda tidak pakai gambar, seandainya tidak pakai gambar, Anda tulis ini. Boleh juga panjang jalannya ya. Jadi syarat deret divergen. Ini yang lengkapnya ini yang panjangnya. Yaitu apa? Harga mutlak Z besar dari rho. Berarti harga mutlak Z besar dari 1. Maka Z berapa? Ini yang jawabnya tadi. Ini ngerti enggak nih? Menjadi yang kalau ngerti ini pakai pangkat 2 boleh. Di pangkat 2 kan hasilnya apa? Z kuadrat besar dari 1 kuadrat. Dipindahkan Z kuadrat kurang 1 kuadrat besar dari 0. Kemudian ini difaktorkan. Ingat enggak? A kuadrat kurang B kuadrat, A tambah B kali A kurang B. Jadi selisih 2 kuadrat, Z kuadrat kurang 1 kuadrat, dan Z tambah 1 kali Z min 1. Ya. Besar dari 0, pakai garis bilangan. Ini nilainya min 1, ini plus 1. Kalau ini terbalik pun tetap yang kecil sebelah kiri ya. Nah, di depan Z ini plus, plus kali plus, apa? Plus kali plus. Halo? Plus kali plus, plus. Min, plus. Tandanya apa? Tanda ini positif artinya, besar 0 itu positif. Ya kan? Positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ya. Nah, daerah positif ini apa artinya sini? Ini artinya Z-nya
Sebelah kiri dari min 1, Z kecil dari min 1 enggak? Sebelah kanan dari 1, apa artinya? Sebelah kanan dari 1, halo? Apa Lebih artinya? besar. Ya, X bisa. besar dari 1. Sini kata atau. Z ya, bukan X. Z. Ini Z ya, belum diganti nih, Z. Atau. Tapi ini belum jawabannya, karena Z itu harus diganti. Ya enggak? Z itu harus diganti. Coba kita ganti Z-nya. Z-nya berapa tadi? Di atas tadi. Z-nya adalah X min 1 per 4 enggak? X min 1 per 4. Nah, kita salin ya. Z-nya kita ganti dengan X min 1 per 4. Kecil dari min 1. Atau di sini apa? X min Z-nya X min 1 per 4 besar dari 1. Ya, jalan jadi panjang memang. Ini supaya hilang pecahnya ini kali 4. Nah. Ini kali 4. Ini juga dikali 4 ya. Dikali 4. Nah, kali 4 tinggal di X min 1. Min 1 kali 4 min 4. Di sini kali 4 X min 1 besar dari 1 kali 4 4. Terus ini min 1-nya pindah ke min 1-nya pindah ke kanan. Jadi X kecil dari min 4 tambah 1. Di sini X besar min 1-nya pindah ke kanan. Jadi 4 tambah 1. Sini jadi apa? X kecil dari min 4 tambah 1 berapa? Min 3. Min 3. Sini 4 tambah 1, 5. Sini 5. kata atau. Sama enggak masih tadi? Sama. Tapi jalannya panjang ya. Pada ini kalau pakai gambar, pendek kan? X kecil dari min 3 atau X besar dari 5. Sama enggak? Yang ini. X kecil dari min 3 atau X besar 5. Lebih pendek kan? Halo? Iya, Kalau Pak. pakai ini. Tapi tanya dulu sama Pak Samsul, boleh enggak pakai yang lebih pendek ini? Saya enggak berani katanya boleh atau enggak. Kalau saya boleh. Ya. Ya, ini lebih pendek. Kalau ini yang jalan yang lengkap sekali ya, panjang ya. Nah, setelah itu kita selidiki di titik min 1 dan 1 ini apakah termasuk direct convergen kah atau direct divergen. Nah, itu yang kita mau lihat. Kita coba ya. X sama dengan min 1 kita uji, X sama dengan 1 kita uji juga. Kita masukkan X sama dengan min 1 kita masukkan ke dalam direct kuasanya. Apa direct kuasanya tadi? 1 sampai tak hingga dari 1 N ya. Sini apa? X min 1 per 4 kurung pangkat N. Kita masukkan ya. Yang kita ganti X-nya. Jadi sigma N dari 1. Sigma ini bacanya deret. Ini deret bacanya. 1 N. X ini kita ganti dengan min 1. Min 1. Bukan 1 ya tadi. Sorry. Tadi yang terakhir dapat apa tadi? Min 3 ya. Ya kan? Min 3 dan 5 ya. Jadi min 3 dan 5 ini bukan min 1 ini. Makanya tidak cocok ya. Ya. Ini min 3 dan 5 ya. Min 3 dan 5. Min 3 dulu. Min 3, min 1. Ini min 3 ya. Per 4 pangkat N. Hasilnya apa nih? Sigma dari N. Min 1 N. Min 3 kurang 1 min 4. Min 4 per 4 pangkat N. Hasilnya apa nih? N dari 1 sampai tak hingga. Min 4 bagi 4 berapa? Min 4 bagi 4 adalah min 1 pangkat N dikali 1 per N. Betul enggak? Saya tanya Anda, ini dari apa nih? Yang ada tandanya kalau min 1 kan min plus min plus min plus. Kalau min 1 pangkat N plus 1 plus min plus min plus min. Kalau ini min plus min plus. Ada deret? Deret berseling. Ya, deret berseling. Atau nama lainnya deret berayun. Ya. Nama lainnya juga deret berayun. Ada nama lain lagi. Deret berganti tanda. Bahasa Inggrisnya
alternating series, ya, alternating series. Nah, kalau dari berseling ini ada dua syarat. Yang pertama, kita ambil suku positifnya. Ini yang menyebabkan min plus kan ini tandanya selang-seling min plus min plus min plus. Adakah yang plus min ya? Kita ambil suku positifnya, UN-nya adalah 1/n. Dia tanda min plus enggak kita ambil ya. Suku positifnya. Maka dari sini Anda lihat ini kalau dimasukkan suku pertama 1/1 1. Suku kedua berapa? 1/2. Suku ketiga 1/3. Suku keempat 1/4, 1/5, 1/6. Sukunya makin lama makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Makin kecil itu disebut turun monoton ya. Disebut turun monoton ya. Kalau makin kecil disebut turun monoton. Makin besar disebut naik monoton ya. Ini turun monoton. Harus syaratnya turun monoton ya. Baru dia konvergen dan limit UN-nya juga harus 0. Baru dia konvergen ya. Nah, kita periksa lagi limit UN-nya berapa? Limit dari N menuju tangga dari 1/n kan. UN-nya adalah 1/n. Suku positif ya. Adalah limit dari N menuju tangga dari 1/tangga. Kita nak N ini ganti tangga. 1/tangga berapa? 0 nak? Halo? Iya, Pak. Jadi kalau UN-nya turun monoton, limit UN-nya 0, maka min 3 ini termasuk dalam deret apa? Konvergen. Ya. Konvergen. Karena kalau dia memenuhi dua syarat ini, pertama UN dari suku positifnya makin lama makin kecil disebut turun monoton, limit UN-nya 0, maka dia termasuk dalam direct konvergen. Jadi sama dengan ini letakkan di min 3 yang konvergen ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya. Berikutnya yang X sama dengan 5 kan tadi min 3 dan 5 tadi ya. Min 3 dan 5. Oke. Dari sini titik. Ini tadi min 1 dan 1 ini kan Z-nya. Hati-hati ya, ini Z-nya ya. Bukan X-nya. X-nya min 3. Atau yang digambar ini yang lebih jelas ya. Ini. Kalau yang pakai gambar lebih gampang, Pak. X-nya min 3 dan 5. Ya. Dimasukkan lagi. Untuk X sama dengan 5, kita masukkan ke dalam deret kuasa atau power series. Apa tadi? 1/n kali X kurang 1/4 pangkat N. Sama dengan deretnya dari 1/n dikali X ini kita ganti dengan 5 ya. 5 kurang 1/4 pangkat N. Hasilnya apa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga. Ini 1/n dikali 5 kurang 1, 4 ya. 4 bagi 4 berapa? 1 enggak? 1 pangkat N berapa? 1 kan hasilnya. Berarti menjadi sigma 1/n dia tinggal. Betul enggak? Halo? Betul, Pak. Ya. Ini deret apa nih? 1/n pangkat P adalah deret P. Nah, saya tambah lagi ini. Terangkan dulu ya tentang deret P. Deret P ya. Deret P. Sudah baca belum deret P dengan Pak Samsul? Deret P disebut juga deret hiperharmonik ya. Hiperharmonik. Ya, hiperharmonik. Lambangnya adalah sigma. Sigma itu deret dari 1/n pangkat P. N pangkat P, ada P-nya ya. N pangkat P. Oke. Nah, jika P kecil dari 1 atau sama dengan 1, dia kecil 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Ini harus tahu syaratnya ya. Deret P jika P besar dari 1, maka deret
konvergen. Ini syaratnya harus ingat ya. Jadi deret P itu syaratnya cuma dua ini. Ya ini yang divergen ada dua. P kecil dari satu, satu lagi P sama dengan satu. Ya. Nah, sekarang Anda lihat sini P-nya berapa sini? Di sini P-nya berapa? P sama dengan satu enggak? Seper N pangkat satu enggak ini? Halo? Iya, Pak. Halo. Seper N pangkat satu. Berarti P satu, maka sama dengan satu nih. Sama dengan satu deret apa? Deret Konvergen. divergen. Kalau konvergennya besar dari satu. Coba lihat dari syarat. Halo. Nah, kalau besar dari satu, konvergen. Misalnya P-nya dua, dua, tiga, satu setengah. Itu besar dari satu kan. Kalau dia besar dari satu, konvergen. Ini kok bisa keluar ini? Ya ini gitu. Jadi jika P kecil sama dengan satu, deret divergen. Jadi sini ya, deretnya divergen ya. Karena sama dengan satu enggak nih? Kecil dari satu juga divergen, besar sama dengan satu juga divergen. Yang sama dengan satu ini yang disebut deret. Anda tahu namanya deret apa? Ada belajar kan deret aritmetik apa? Satu tambah dua tambah tiga tambah titik-titik tambah n tambah titik-titik. Terus kalau diseparkan sepersatu tambah seperdua, seper semua, sepertiga, seper titik, seper n tambah titik-titik. Ini kan sama yang sigma dari seper n enggak? Di mana n-nya dari satu sampai tak hingga, betul enggak? Ini namanya dari apa? Ada yang tahu? Halo, deret apa namanya? Harmonik atau harmonis. Ada yang sebut juga harmonis. Harmonis atau harmonik. Ya. Jadi yang deret ini yang disebut deret harmonik, istimewanya ini adalah deret harmonik atau harmonis. Masuk kelompok hiperharmonik atau deret P. Ya. Jadi yang ini sebetulnya yang tadi ini mana tadi? Oh, ini salah. Harusnya nulisnya dari sini. Saya salah. Oke. Ya, ini supaya tahu ya, ini dari harmonik. Sampai sini jelas? Halo, ini belum selesai ya. Sama dengan satu deret divergen, kecil dari satu divergen, kalau besar dari satu baru konvergen. Nah, baru dari sini kita lanjutkan halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya, ini dari P tadi ya. Dari P-nya letak di sini. Betul. Nah, baiklah. Kok bisa keluar gini? Jadi, Anda jawab deret konvergen apa? Deret divergen apa? Kita salin dulu ya. Tadi kita udah cari deret konvergen berapa? Di atas tadi. Deret mana ya? Ini sini. Waduh, udah kacau balau. Konvergennya ini nih. Konvergennya apa di sini? X antara min 3 dan 5 nih. Halo? Iya, Pak. Antara 3 dan 5. Kita catat ya. Jadi sini tadi konvergennya bisa gini. Konvergennya X terletak antara min 3 dan 5. Kalau divergennya X kecil dari min 3 atau X besar dari 5. Nah sekarang tanya, min 3 masuk mana tadi? Min 3-nya mana dari min 3? Nih, kacau balau di.
Tapi ini inti hilang ini. Min 3-nya tadi masuk apa tadi? Sebelum ini tadi. Min 3 tadi hasilnya direct divergen. Apa? Oh ini 5. Jadi kalau salah tadi min 3 kita masukkan hasilnya direct berayun. Direct berayun itu biasanya konvergen. Asal memenuhi dua syarat. Pertama apa tadi? UN-nya yang dari N atau N kuadrat sampai 3 itu makin lama makin kecil disebut turun monoton. Kemudian limit UN-nya 0, maka direct konvergen. Jadi ternyata min 3 itu masuk ke mana? Min 3 itu masuk ke ya, min 3 masuk ke konvergen, sedang 5 tadi masuk zona. Ya, min 3 masuk konvergen, sedang 5 masuk di divergen sama dengan. Nangkap nggak maksudnya? Halo? Ini yang jawaban yang tadi gitu ya. Yang ini hilang ini pasti hilang. Halo? Kok nggak ada suara? Halo? Pak boleh jelasin ulang? Waktu kita masukkan X sama dengan min 3, tadi kalau nggak salah kan UN-nya suku positifnya N. Ini kalau saya buka sini tandanya itu amburadul gitu. Jadi saya ya. Jadi ini dia buka tuh. X sama dengan min 3 ini kalau kita masukkan tadi kan UN-nya sama dengan N. Makin lama sukunya makin kecil, maka turun monoton. Kemudian limit UN-nya, limit dari N tangga dari N, tangga adalah dalam limit 0. Maka kalau turun monoton dan limit UN-nya 0, maka dia konvergen. Jadi min 3 itu masuk konvergen, Anda kasih beri tanda sama dengannya di daerah konvergen ini. Paham maksudnya? Paham, Pak. Warna hijau jadi. Ya. Jadi ini harusnya di sini kan sama dengannya. Kemudian yang sama X sama dengan 5 kita masukkan. Tadi jawabannya apa tadi? Dari P. Sigma N. N pangkat P. P-nya berapa? 1 enggak tadi? Ini nih, di bawah nih kayak gini jadinya kan. N. N ini yang dari P. P-nya 1. Kalau P-nya 1 berapa ketentuan tadi? Kalau P-nya 1 sama dengan 1 atau kecil dari 1 adalah divergen. Kalau besar dari 1 dia konvergen. Jadi karenanya sama dengan 1, dia termasuk direct harmonik atau direct P yang P-nya sama dengan 1 atau kecil dari 1 itu adalah divergen. Maka masuklah di daerah divergen. 5-nya masuk di daerah divergen ini. Jadi sama dengannya ditulis di daerah divergen. Paham maksudnya? Paham, Pak. Halo? Hilang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya copy dulu ya dia. Bentar. Kayaknya masih kosong. Oh, save lagi. Sabar ya. Sebenarnya bahan cara ini udah, tapi nanti kita ada yang mau ditambah, boleh sebentar ya. Ada gangguan di ini ya. Aduh, ini save lagi. Sebenarnya ini tersimpan di apa namanya di OneDrive ya. Tadi saya on kan itunya, jadi tersimpan di OneDrive. Jadi enggak ya kita lihat. Kita mau lihat di OneDrive-nya boleh enggak? Nah, kan ini yang lain nih.
Ini coba kita lihat di OneDrive-nya. Drive. Oh, harus ini dulu. Susah. Oke, nanti enggak apa-apa. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Gangguan lagi. Jadi timpa menimpa dia. Tapi nanti waktu di apa tuh hilang dia sebetulnya. Ya. Harusnya enggak ada ini. Coba kalau kita buka yang di sini, yang 19 ini. Ini kosong pasti. Dia karena simpannya tadi di OneDrive. Jadi yang saya pertama kali itu tidak ada apa, tidak tersimpan di situ. Nah, dari kosong kan? Kosong nggak ya? Kosong ya? Oke. Kalau saya copy, gimana? Ini saya copy dari sini. Ini kalau mau jalan ya. Ini belum ini enggak hilang, tapi ada di OneDrive. Cuma saya mesti ini ya. Baik, sebentar. Baik, saya stop share dulu ya. Stop share. Kemudian saya kerjanya kayak dulu juga nih. Saya buka di ini, di OneDrive. Saya buka email saya dulu, baru ketemu OneDrive nih. Yang tadi sudah paham belum? Yang min 3 tuh mengapa masuk ke konvergen dan 5-nya masuk di VN. Ini ada kayak awan plot ya. Ini OneDrive. Nah, ini ada direktorinya. Nah, ini yang 19 nih kan, tanggal 19. Ini kita coba download. Ada di download. Mau di download deh. Ah, mau. Di atas keluar. Oke, sudah ada di download. Kita lihat ya. Di download. Nih, muncul dia nih. Anda lihat enggak ada lagi yang timpa menimpanya. Betul enggak? Coba lihat. Ada timpa menimpanya? Bapak belum share screen. Oh, belum saya screen, sorry. Ini saya screen yang ininya dulu ya. Nah, ini saya save dulu, baik. Saya save dulu, baru saya share screen ya. Saya save as ke yang kosong tadi ditimpa. Mana itu? 3. Ya, ya belum di share screen betul. Start ya. Start. Nah, baru kita share screen. Yang mana ini ada 2 nih. Bentar ya, yang ada 2 sebelum share screen. Saya buang 1. Yang masih rame tadi. Coba. Mana yang kacau-kacau tadi? Nah, yang kacau-kacau ini ditutup aja. Close. Don't save. Oke. Sekarang baru share screen. Share screen. Ini stop sharing. Kok ada 2 ya?
Nah, Anda lihat di sini, coba. Masih juga ya. Ini ya. Bentar. Yang satu lagi. Ini yang awal tadi nih. Ini awal tadi. Tuh, bentar. Maaf ini jadi gangguan nih. Sebentar. Saya panggil lagi yang tadi yang sudah di-download. Harusnya itu yang di-save. Nah, yang sudah di-download ini di-save ke save as, ke browse, ke testat. Testat ini. Lama nih. Nah, mudah-mudahan Anda lihat masih ada coretan juga. Nggak ada lagi kan coretannya? Masih. Kok masih ada juga? Aduh, harusnya nggak ada. Tes ratios terakhir. Nah, ini yang mau saya tunjukkan tadi, ini masih ada ya, sudah saya coba nanti. Eh, baik, tadi ngerti ya maksudnya? Halo? Jadi karena X, bentar. Karena X sama dengan min 3 tadi, dia menghasilkan apa tadi? Deret beseling min 1 pangkat N kali 1/N. Ya enggak? Halo? Ini 1/N. Jadi Ya. ini syaratnya adalah UN sama dengan 1/N. Ini adalah turun monoton. Ya, turun monoton. Yang kedua adalah limit UN-nya adalah limit dari N menuju tak hingga dari 1/N. Kalau kita masukkan limit dari N menuju tak hingga dari 1 tak hingga adalah 0. Ya enggak? 0 kan? 1 tak hingga adalah 0 dalam limit. Maka ini min 3 ini termasuk dalam deret. Awe Karya, ini Belum belum di, di-share screen kayaknya. belum di share. Terima kasih ini. Belum di share screen mana dia? Ini ya. Sekarang sudah? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Jadi ini yang ekstremis 3 ini kalau kita ini jadi kan ketemu gini. Nah, ini dua syarat ini jadi suku positifnya. Jadi ini yang kita nak ambil ya. Suku positifnya adalah eh, turun monoton, kemudian ini UN-nya 0, maka min 3 ini masuk dalam deret konvergen. Ya. Konvergen ya. Kemudian yang berikutnya adalah X sama dengan 5. X sama 5 batu dimasukkan jadi di dalam deret kuasa, dia menjadi 1 pangkat N itu 1, maka tinggal 1/N. Ini adalah deret P. Deret P. Nah, di sini P-nya berapa? P-nya 1 kan? 1/N Ya, pangkat 1 enggak nih? Halo? ya, Pak. Nah, kalau ini 1 ini masuk dalam deret divergen. Mengapa divergen? Dari ketentuannya deret P apa tadi? Halo? Di deret P, Sama dengan satu. deret P tadi, mana nih deret P-nya itu?
Nah, ini. Wah, ini timpa lagi nih. Kita ulang lagi ya. Kacau. Ya, deret P itu atau disebut deret hiperharmonik ya, itu adalah sigma dari 1 N pangkat P. N dari 1 sampai tak hingga. Jika P kecil dari 1 atau sama dengan 1, jadi ada 2 ya, P kecil atau sama dengan 1, maka deret divergen. Tetapi jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Sudah paham belum ini? Paham, Pak. Ya. Kalau kecil sama dengan 1, itu divergen. Kalau besar dari 1, konvergen. Nah, karena di sini tadi adalah sama dengan 1, dia masuk divergen. Baru kita jawab sini, jadi deret konvergen. Jadi syaratnya adalah X terletak antara min 3 dan 5. Ya. Kemudian deret divergen ya, adalah X kecil dari min 3 atau X besar dari 5. Nah, kita tanya, min 3 tadi masuk mana? Coba. Ya, timpa lagi. Aduh. Min 3 tadi kita masuk konvergen kan? Min 3 masuk konvergen. Karena min 3 masuk konvergen, jadi terus di mana? Kalau di mana? Ini. Karena min 3 masuk konvergen, ini kan konvergen nih. Karena ini 3 ini adalah konvergen. Dan nimpa-nimpa juga ya. Nggak hilang deh. Ini. Karena ini adalah konvergen, maka min 3-nya masuk daerah konvergen pandai. Saya tebalkan nih. Halo. Kemudian Pak. yang 5-nya kan divergen, masuk di daerah divergen. Tapi kalau misalnya 5-nya konvergen di sini, di daerah konvergen sama dengan nih. Paham nggak? Paham, Pak. Ya. Ada lihat contoh lainnya yang saya kirim ke Anda itu yang kelas-kelas lain yang saya ajarkan kemarin, yang mungkin Anda ikut juga yang hari Jumat yang lalu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nggak ada, Pak. Ada. Ada yang mau tanya lain? Kalau tidak ada, saya kasih yang latihan lagi mungkin ya. Oke. Misalnya ada lagi gini. Keluarnya begitu, keluar lagi tuh. Deret kuasanya atau deret apa? Deret kuasa atau deret berpangkat atau power seriesnya sigma n dari 1 sampai tak hingga 1/n kuadrat dari 2x min 7/5 angka n. Nah, ini apanya nih? Ini adalah AN-nya, ya enggak? AN-nya adalah 1/n kuadrat, dan ini adalah Z-nya ya. Z-nya adalah 2x min 7/5. Ya. Kalau AN tahu, AN per 1 berapa? N per 1 adalah 1/n plus 1 pangkat 2. Dikuadratkan pakai segitiga Pascal, 121 kuadrat suku utama N kuadrat, tambah 2 kali suku utama kedua 2N. Ya enggak? 2 kali N kali 1, 2N, tambah 1 kuadrat 1. Kemudian cari jari-jari konvergensi. Ya. Konvergensi rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN per AN plus 1. Jadi rho-nya adalah limit N menuju tak hingga dari apa? AN-nya 1/n kuadrat dibagi 1/n kuadrat ditambah 2N plus 1. Hasilnya berapa? Limit N menuju tak hingga dari, ini naik ke atas jadi ya, atau ya enggak? Sama enggak? Ini naik
dibalik ini jadi n kuadrat plus 2n plus 1 kali 1 per n kuadrat. Jadi n kuadrat tambah 2n plus 1 per n kuadrat enggak? Halo? Ya. N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang? 1, 1. Ya, pembilangnya 1, penyebut 1. Hasilnya 1. Ya enggak? Baru Anda cari jari-jari. Sudah. Syarat. Saya singkat syarat deret konvergen. Saya ulang, tapi contoh lain nih. Syarat deret konvergen apa? Harga mutlak Z kecil dari rho. Berarti harga mutlak Z kecil dari 1. Berarti Z terletak antara negatif 1 dan positif 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, Z ini tadi 2X min 7 per 5 ya. Per 5. Antara min 1 dan 1. Supaya 5-nya hilang, pecahan penyebutnya dikali 5 enggak? 2 kali 5. Ini min 5. Ini kali 5 tinggal 2X min 7. Ini 5 ke 1, 5. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Kemudian min 7-nya supaya hilang, harus diapakan? Tambah 7 enggak? Tambah 7 kan? Karena ini tambah 7, semuanya tambah 7. Ini tambah 7, ini juga yang kanannya tambah 7 juga. Di kiri tambah 7, kanan juga tambah 7. Sehingga terjadi apa sini? Ini min 7 tambah 7 kan 0 nih. Min 7 tambah 7, 0. Maka tinggal apa? 2X. 2X terletak antara 7 kurang 5 berapa? 2. 5 tambah 7, 12. Supaya 2X menjadi X dikali setengah atau dibagi 2 enggak? Dibagi 2 atau kali setengah, sama enggak? Dibagi 2 bagi 2, 1. 2X bagi 2X. 12 bagi 2, 6. Ini berarti konvergennya ini. Sudah jelas? Halo? Oke, jelas, Pak. Terus syarat deret divergen. Nah, pakai garis bilangan aja. 1 dan 6. 1 dan 6 ini adalah konvergen. Maka di luar 1, 6 adalah divergen. Ini divergen, ini divergen. Ya, divergen, divergen. Apa artinya sebelah kiri dari 1? Kecil dari 1 enggak? Apa artinya sebelah kanan dari 6? Besar dari 6 kan? Ini. Atau ini adalah syarat divergen. Sudah paham di sini? Paham, Halo? Pak. Nah, setelah itu, ya, aduh, baru kita periksa di X sama dengan 1, apakah dia masuk konvergen atau divergen? Masukkan dalam deret kuasa. Dalam kuasanya apa tadi? 1 per N pangkat 2 dikali 2X min 7 per 5 pangkat N. Coba masukkan. Sigma atau deret. Ini apa? 1 per N kuadrat. X-nya 1 ya. Berarti sini 2 kali 1 kurang 7 per 5 pangkat N. Berapa tuh? Halo? Min 2 kali 2 kali 1, 2. Kurang 7 min 5 ya. Min 5 ya enggak? 1 per N kuadrat min 5 per 5 pangkat N. Berarti ini menjadi min 5 bagi 5 berapa? Min 1 ya. Min 1 pangkat N kali 1 per N kuadrat. Deret apakah ini? Deret apa nih? Berseling atau berayun. Deret berseling atau berayun atau berganti tanda atau series. A. Suku positifnya. Nah, suku positifnya ini. Yang nak masuk tanda min plusnya. 1 per N kuadrat. Ini naik monoton atau turun monoton? Makin lama makin kecil kan? Berarti ini adalah turun monoton. Ya, monoton. Terus yang kedua, limit UN-nya 0 enggak? Kalau iya, konvergen deh. Kita lihat. Dari UN sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1 per N kuadrat. N-nya ganti tak hingga. Limit N menuju tak hingga dari 1 per tak hingga pangkat 2. Anda tahu 1 per tak hingga pangkat 2 tak hingga 1 per tak hingga berapa?
Nol nggak? Halo? Iya. Turun monoton, limit UN 0, maka limit 1 ini masuk dalam deret konvergen. Jelas? 1 ini masuk konvergen ya. Ya. Sekarang 6. Kan 1 dan 6 tadi ya. Benar ya? Ini timpa lagi nih. 1 dan 6. Kemudian kita masuk dalam deret kuasa. Yaitu apa? N kuadrat dari 2 X min 7 per 5 pangkat N. Masukkan. Sigma dari N1 sampai tak hingga N kuadrat dari 2 kali 6 dikurang 7 per 5 pangkat N. 2 kali 6 berapa? Halo? 12. 12. 12 kurang 7, 5 kan? 5 per 5 pangkat N kali N kuadrat enggak? Kita balik ya, ini letak di depan. Nah, 5 bagi 5 ini kan 1. Ya, ini adalah 1 pangkat N kali N kuadrat. Anda tahu 1 pangkat N berapa? 1 enggak? 1. 1. Jadi tinggallah N kuadrat. Ini dari apa? Dari P kan? Berapa P-nya sini? 2. Ini berapa? 2. Ya, N kuadrat. Berarti 2. 2 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar enggak? Iya. Menurut ketentuan tadi, jika P besar dari 1, maka deret konvergen atau divergen? Konvergen. Konvergen, betul. Jadi ini 1 konvergen, 6 konvergen. Nah, baru jawab. Jadi deret konvergen. Tadi konvergennya apa? X terletak antara 1 dan 6. Kemudian deret divergen. Apa tadi? Deret divergen adalah X kecil dari 1 atau X besar dari 6. Nah, 1 masuk konvergen tadi enggak? Konvergen ya, 1 masuk konvergen. 6 konvergen juga. Ya ini. Berarti konvergen ya. 1 konvergen, 6 konvergen. Kecuali kalau 6 divergen di sini. Seperti yang contoh sebelumnya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, saya ini lagi kasih contoh yang rasio yang pakai faktorial ya. Deret integral mau dijelaskan? Tes integral? Boleh, Pak. Boleh, baik ya. Ini ada ketinggalan dulu ya. Tes integral, tes atau uji integral. Ini sudah masuk semua ya yang saya terangkan ini. Jadi sigma n-nya dari n besar, ini angkanya bukan dari 1 tapi angka 2 atau berapa ya sampai tak hingga dari UN. Nah, dari sini kita tentukan fungsi n adalah UN. Maka fungsi x berapa? UX enggak? Ya kan? Nah, ketentuannya tes integral itu adalah integral dari n sampai tak hingga. N itu bisa 2 atau berapa, 3 bisa. Dari fungsi x dx. Kalau hasilnya ini adalah berhingga, ya, kalau hasilnya itu berhingga, maka deret konvergen. Ya. Konvergen ya. Konvergen. Tapi kalau jawabannya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Oke. Jelas sampai sini dulu teorinya? Halo. Jelas, Pak. Nah, masuk contoh. Kita masuk contoh, yaitu apa? Integral dari integral sigma dong. Sigma dari N2 sampai tak hingga dari N ln N. Berarti di sini fungsi N-nya ya. Berarti fungsi N-nya sama dengan UN sama dengan N ln N. Betul enggak? Berarti fungsi X berapa?
Berarti UX sama dengan seper X ln X. Ya kan? Halo? Iya, Pak. Jelas ya ini. Nah, baru sini tes integral. Tes atau uji integral. Pendek sih, jalan tidak terlalu panjang. Nah, baru integral dari N-nya. N-nya dari 2 sampai tak hingga dari fungsi X, dx. Kita hitung nih, berapa? Integral dari 2 sampai tak hingga. Fungsi X-nya berapa sih? Seper X ln X, dx. Anda tahu dx per X diferensial dari ln X enggak? Benar enggak saya tulis gini? Iya. 2 sampai tak hingga, ini integral. Seper ln X, kemudian dx per X-nya saya pisahkan. Ini kan diferensial dari ln X, ya? Betul enggak? Dan ln X diferensialnya kan seper X kali dx. Halo? Iya, Pak. Sama enggak 2 tak hingga seper ln X diferensial dari ln X. Halo? Iya. Oke. Jadi integral dari 2 sampai tak hingga fungsi X dx tadi adalah integral 2 sampai tak hingga tadi apa? Seper ln X d ln X. Benar saya gabung jadi gini. D ln X per ln X. Sama enggak? Yang tadi? Sama, Pak. Ya. Yang ini D ln X per ln X. Dan menurut ketentuannya ini adalah ini sama dengan apa? Integral DU per U kan ln U. Enggak? Halo? Integral DU per U ln U. Iya, Pak. Jadi sini ln dari harga mutlak ln X. Dan X. Harga batasnya 2 sampai tak hingga. Ya enggak? Kan integral DU per U ln U. Ini U-nya nih. Integral DU per U adalah ln U. Ini jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Nah, batasnya 2 hingga dia masukkan jadi ln dari ln. Nah, X batas atasnya adalah X-nya tak hingga dikurang ln dari ln batas bawahnya 2. Anda tahu ln tak hingga kan tak hingga. Ini hasilnya ln tak hingga. Betul enggak? Dikurang ln dari ln 2. Ln tak hingga berapa? Tak hingga. Tak hingga kurang ln dari ln 2. Ln 2 itu kan kecil ya. Ln 2 itu kan log 2 per log E. Ya, log E. Ln ini kan log bilang pokok E kan. Log 2 per log E. Ya, konstan ini kecil. Jadi tak hingga kurang kecil, tak hingga enggak hasilnya? Nah, Iya. karena tak hingga, maka deret apa? Ketentuan dari kalau tak hingga plus tak hingga atau min tak hingga, deret di divergen. Tapi kalau berhingga hasilnya deret konvergen. Udah selesai, contohnya gitu aja. Sudah jelas dengan tes integral? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian ada lagi contoh yang contoh lain lagi, uji konvergensiannya atau uji konvergensi boleh, konvergensi atau kekonvergensiannya, konvergensi dari deret ini yang pakai 7 pangkat n per n faktorial. Nah, berarti ini apanya? Ini adalah UN-nya enggak nih? UN-nya adalah 7 pangkat n per n faktorial, maka UN plus 1-nya berapa? 7 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial, ya enggak? Iya. Ini bisa dipecah menjadi 7 pangkat n kali 7 pangkat 1 enggak? Kalau dikalikan pangkat ditambah. 7 pangkat n kali 7 pangkat 1 kan 7 pangkat n plus 1. Nah, n plus 1 faktorial sama dengan n plus 1 dikali n faktorial. Itu ngerti enggak? Iya, sama. Anda tahu kan 5 faktorial adalah 5 dikali 4 faktorial. Ya enggak?
5 dikali 4 faktorial. Jadi N plus 1 faktorial adalah N plus 1 kali N faktorial. Ya kan? Paham? Paham, Pak. Nah, baru yang lain mana? Kalau yang lain diam aja nih. Halo? Kan nggak ada suara. Ya, jawab dong. Yang lain ya. Yang lain juga jawab. Nah, baru kita Iya, Pak. gunakan nih tes atau uji rasio. Ya, rasio. Yaitu apa? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Itu adalah apa? Limit dari N menuju tak hingga dari N plus 1 ini 7 pangkat N kali 7 per N plus 1 kali N faktorial dibagi 7 pangkat N per N faktorial. Nah, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari 7 pangkat N kali 7 per N plus 1 kali N faktorial. Ini dibalik ya. N faktorial per 7 pangkat N. Yang kita coret apa? 7 pangkat N, coret. N faktorial juga coret. Betul nggak? Iya, Halo? Pak. Nah, sehingga tinggal apa? Limit N menuju tak hingga dari, tinggal apa nih? 7 ya. 7 per N plus 1. Nah, 7 itu sama nggak artinya 0N, 0 kali N tambah 7. Sama nggak artinya? Sama. Sama ya. Nol kali N. N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 1 enggak? Koefisien pada pembilang 0, penyebut 1 kan? 0,1 ini 0 kali N di bawah 1 kali N. Ya enggak? 0 bagi 1 berapa? 0 kan? 0 itu bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Lebih kecil. Menurut ketentuan tes rasio, kalau lebih kecil dari 1 maka deret apa? Kalau kecil dari 1 deret Bergan. konvergen. Wah, ini saya bisa terangkan nih. Sampai sini jelas sampai sini? Jelas, Pak. Halo ya. Baik, saya terangkan mengenai deret tes atau uji rasio. Nah, syaratnya apa aja? Bentuknya itu kan sigma dari UN, N dari 1 sampai T hingga, ya kan? Nah, yang pertama, apa? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Kalau dia kecil dari 1, ini yang tadi tuh. Kalau kecil dari 1, maka deret, apa dari? Kalau kecil dari 1, deret konvergen. Ya kan? Yang kedua, limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Kalau besar dari 1, maka deret divergen. Yang ketiga, ya ada 4 ya. N menuju tak hingga dari UN plus 1 per N. Dapatnya 1, tapi dituju dari pihak besar ya. Dituju dari pihak besar. Ya, pihak besar. Kalau kita gambarkan sketsanya, ini adalah 1. Ya, ini 1. Terus ini yang kita ambil itu ininya. UN plus 1 per N. Kalau N-nya 1 berapa? Halo? U2 per U1. U1 enggak? Ini UN ya. Per UN. Ini. Jadi sini U1 tambah 1 U2. Ya misalnya di sini nilainya U2 per U1. Terus ini U3. Kalau N-nya 2 kan? 2 tambah 1, 3. U2 per U2. Kalau N-nya 3. 3 tambah 1, 4. U4 per U3. Paham maksudnya ini? Nah, arahnya harus arah ke 1. Jadi arahnya ke 1, ke 1, ke 1.
Sebelah sini artinya besar enggak? Iya, Oh, Pak. sini kecil, kiri kecil, kanan besar ya, ini besar. Nah, kalau kita kasih panahnya, ini berarti dia menuju dari sini menuju ke 1 enggak? Iya. Benar. Ini yang disebut dituju dari pihak besar, dari besar menuju 1. Dituju dari pihak besar. Paham menangkap maksudnya? Halo? Nah, kalau dituju pihak besar, maka deret ini adalah deret divergen. Ya, deret divergen. Nah, yang satu lagi terbalik ya. Sampai sini jelas sampai sini? Kalau kecil dari 1 deret konvergen, besar dari 1 deret divergen. Sama dengan 1, ini dituju dari pihak besar. Satu lagi dituju dari pihak kecil, yang keempat. Wah, ini curang. Yang keempat, limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN sama dengan 1 dituju dari pihak kecil. Dituju dari pihak pihak kecil. Nah, kita pakai garis bilangan. Ini 1, ini 0. Sebetulnya antara 0 dan 1 ini. Nah, di sini letak titik-titiknya itu misalnya. Nah, di sini misalnya U2 per U1, UN plus 1, kalau N-nya 1, U2 per U1, kalau N-nya 2, 2 tambah 1, 3 per U2. Kalau itunya 3, U3 di atas U4. Nah, arahnya ke 1. Arahnya ke 1. Ini arahnya ke 1, ini ke 1, ke 1. Di sini kecil enggak artinya sini? Halo? Di sini Iya. kecil kan? Ini artinya dari kecil menuju 1. Dari kecil menuju 1. Ini yang disebut dituju dari pihak kecil. Nangkap maksudnya? Dituju dari pihak kecil. Jadi kalau letaknya di antara 01, berarti dari kecil menuju 1 disebut dituju dari pihak kecil, maka tes rasio gagal. Nggak bisa dipakai ya. Tes rasio gagal. Pakai tes Rabe. Pakai tes Rabe. Tes Rabe itu limit N menuju tak hingga N kali 1 kurang rasio. Rasionya itu UN plus 1 per UN. Nah, ini ya. Ini sebut modelnya adalah tes Rabe. Sudah paham? Nah, syaratnya terbalik semua ya. Kalau tes Rabe ini lihat di apa yang saya ngajar yang di hari apa? Hari Jumat yang lalu kan ada 4 kriteria tes, tes rasio, tes akar, tes Rabe, tes integralnya ketinggalan ya. Maaf. Ya, ini ada syaratnya terbalik. Kalau menurut tes rasio, kalau kecil dari 1 tadi apa tadi? Kalau tes rasio, kecil dari 1 konvergen, kalau tes Rabe kecil dari 1 ya divergen, terbalik ya. Kalau tes Rabe ya terbalik dengan tes rasio. Kalau tes rasio besar dari 1 divergen, menurut tes Rabe besar dari 1 itu adalah konvergen. Nah, kalau tes rasio dituju dari pihak ini sama dengan 1 dituju dari pihak besar, dia enggak sama dengan 1 dituju dari pihak kecil, maka deret divergen. Itu. Sudah nangkap masuk ceritanya? Halo? Lengkap, Pak. Ya. Saya rasa masih ada yang mau ditanya, masih ada 5 menit lagi. Halo? Anda mau kuliah ya jam 11, jam 1 nanti kuliahnya ya. Silam. Iya, Pak. Mohon maaf karena ruangan kelas penuh semua, baik jam 9.20 maupun jam 11.20. Jadi kita terpaksa secara online. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda, persiapan Anda untuk mempersiapkan diri ya untuk ujian. Baik. Ada pertanyaan di sini? That's it.
Kalau ada nanti saya kirim ke Anda dan pelajari juga yang dari baik yang dari Jumat yang lalu, kemudian lanjutannya kemarin Senin yang lalu dari Data Science kelas LA09. Mungkin besok Kamis ya, 2 hari lagi Kamis itu dari kelas LA05 sama juga. Saya kirim ke Anda juga dipelajari ya di sana ya. Halo. Oke, Pak. Oke. Mudah-mudahan Anda sukses ya. Semoga kita jumpa lagi di semester genap di namanya bukan kalkulus 2 nanti, advance kalkulus saja. Jadi yang kalau satu namanya kalkulus, di kalkulus 2 namanya advance kalkulus. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita jumpa yang berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo. Ternyata yang hadir Ada, Pak. tidak banyak yang hadir ya. 13 orang. Ya sudah, kalau bisa belajar dari video dan catatannya dari whiteboard, ya silakan. Baik, ini kita stop recordingnya. Mana ya?